pertama kita harus tahu dulu roller beam itu apa sih? Roller beam secara bahasa berarti balok penggaris. Nama ini kami ambil karena media yang kami buat bentuknya mirip dengan penggaris dan diaplikasikan ke sisi sebuah balok. Media ini kami buat bertujuan untuk membantu peserta didik, khususnya tingkat sekolah dasar agar dapat memahami materi mengenai garis bilangan. Lebih jauh lagi, media ini juga dapat membantu peserta didik dalam memahami tentang konsep penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif. Alat-alat yang digunakan: spidol, pensil, karter, penggaris, dan gunting. Bahan yang digunakan: lem, stik es, kertas warna-warni, kertas hitam, lalu kardus bekas. Di bagian ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran kami, yaitu roller beam. Yang pertama, potong kardus dengan ukuran 76 cm x 33 cm. Yang kedua, lipat kardus menjadi 3 bagian pada sisi 33 cm atau 11 cm per bagiannya. Yang ketiga, lapisi bagian tengah kardus dengan ukuran 76 cm sebagai alas. Yang keempat, bentuk sedemikian agar menjadi sebuah balok dengan ukuran 76 x 11 x 11 cm. Yang kelima, bagian atas balok dibiarkan terbuka atau tanpa isi. Yang keenam, lapisi kardus dengan kertas hitam. Yang ketujuh, lukislah skala penggaris pada bagian sisi depan balok bagian atas menyerupai garis bilangan dengan titik nol tepat di tengah. Yang kedelapan, bentuklah sebuah stiker dengan bahan kardus sedemikian untuk menjadi peraga atau boleh dilapisi dengan print stiker di kertas. Ke-10, tempelkan stik es pada bagian belakang stiker. Kemudian, buatkan penunjuk pada bagian stik yang mengarah ke depan skala. Letakkan pada bagian sisi depan balok dengan posisi menunjuk tepat di titik nol. Yang ke-11, hiaslah balok sedemikian agar terlihat menarik. Dan yang terakhir, media siap untuk diperagakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Indah Kurnia akan mempraktekkan cara kerja media tradisional kelompok kami, yaitu ruler beam. Nah, seperti yang kita lihat, media kami ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian sebelah kanan atau pada bagian yang berwarna biru adalah bilangan positif. Yang kedua yaitu bagian sebelah kiri, yaitu pada bagian yang berwarna hijau, ini adalah bilangan negatif. Dan bagian tengah yaitu angka 0. Nah, untuk mempraktekannya, kita dapat memberikan soal kepada siswa. Nah, di sini kami menyediakan kartu soal yang nantinya dapat dipilih oleh siswa. Di mana di balik kartu ini ada soal-soal yang nanti dapat dikerjakan oleh siswa. Sebelum kita memulainya, maka kita harus menyampaikan aturan dari media ini. Aturan yang pertama yaitu pastikan objek berada pada posisi 0. Selanjutnya, jika di soal bilangan yang pertama itu adalah bilangan positif, maka objek harus menghadap ke arah kanan atau menghadap ke arah bilangan positif. Nah, jika di soal bilangan yang pertama itu adalah bilangan negatif, maka objek harus menghadap ke arah kiri atau ke arah bilangan negatif. Selanjutnya, kita lihat bilangan yang kedua atau bilangan selanjutnya. Jika di soal bilangan yang kedua ini adalah bilangan positif, maka sama seperti yang sebelumnya, objek harus menghadap ke arah kanan. Dan jika bilangan yang kedua itu adalah bilangan negatif, objek harus menghadap ke arah kiri. Selanjutnya, barulah kita lihat operasinya. Jika operasi itu adalah operasi penjumlahan, maka objek harus berjalan maju. Jika operasinya adalah operasi pengurangan, maka objek harus berjalan mundur. Baiklah, langsung saja kita pada sampel soal. Pertama-tama,
kita pilih salah satu kartu. Nah, di sini kita mendapatkan soal yaitu 3 ditambah 4. Nah, berarti bilangan pertama itu adalah bilangan positif. Maka objek harus kita hadapkan kepada arah bilangan positif, yaitu ke arah kanan. Dan pastikan objek berada pada titik 0. Setelah itu, kita langkahkan objek sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kita lihat bilangan yang kedua, yaitu bilangan positif. Jadi, arah objek masih tetap ke arah kanan. Nah, operasinya adalah operasi penjumlahan. Berarti, jika operasi penjumlahan, objek harus melangkah maju sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, posisi akhir objek itulah hasil akhir dari operasi 3 ditambah 4, yaitu 7. Nah, selanjutnya adalah 8 dikurangi dengan 3. Bilangan pertama adalah bilangan 8, yaitu bilangan positif. Nah, berarti objek menghadap ke arah kanan. Nah, pastikan objek berada pada angka 0. Dan objek melangkah sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya operasi pengurangan, yaitu dikurangi dengan 3. Berarti kita mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti posisi akhirnya adalah di angka 5. Nah, inilah hasil akhir dari 8 dikurangi 3, yaitu 5. Selanjutnya, yaitu negatif 1 dikurangi dengan negatif 5. Pastikan objek berada pada angka 0, dan bilangan pertama adalah bilangan negatif, yaitu negatif 1, sehingga objek menghadap ke arah kiri, yaitu melangkah sebanyak 1. Selanjutnya, bilangan yang kedua juga bilangan negatif, yaitu negatif 5, sehingga objek tetap menghadap ke arah kiri, dan operasinya yaitu operasi pengurangan, sehingga objek mundur sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga hasil akhirnya yaitu negatif 1 dikurangi dengan negatif 5, hasilnya yaitu 4. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari ruler beam ini. Nah, yang pertama kita bahas mengenai kelebihan dari ruler beam ini. Yang pertama itu menarik, dengan adanya gambar-gambar stiker-stiker kecil. Yang kedua itu interaktif. Kenapa interaktif? Karena adanya soal, adanya kuis atau juga pertanyaan yang bisa dipilih oleh siswa. Nah, yang ketiga itu bahannya mudah didapatkan. Cuman yaitu bahannya yang ada di sekitar kita. Yang keempat itu bisa menanamkan konsep daripada bilangan positif dan juga bilangan negatif, serta bisa menggunakan operasi penjumlahan dan juga operasi pengurangan. Nah, adapun dari kekurangan dari ruler beam ini, yang pertama hanya dapat digunakan untuk penggunaan bilangan positif dan juga bilangan negatif. Operasinya hanya berpusat pada penjumlahan dan pengurangan saja. Dan yang ketiga itu agak rentan rusak. Kenapa? Karena hanya menggunakan karton kardus, kertas kardus. Nah, jikalau kena air itu bisa menjadi rusak. Nah, mungkin bisa solusinya dengan bisa menggunakan diganti papannya dengan papan tipis atau juga bisa dengan triplek. Tergantung itu kepada dana dan fasilitas yang ada.